Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Apa kabar di malam hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati. Amin. Kita percaya bahwa kehidupan kita di sepanjang hari ini senantiasa diberkati oleh Tuhan. Amin. Bahkan pun di malam hari ini kita percaya bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk ada bersama-sama di dalam hadirat Tuhan untuk beribadah kepadanya. Karena itu di malam hari ini dengan penuh sukacita, marilah kita sebagai pemuda dan remaja Gemim, kita bersama-sama mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh karena kita percaya bahwa ketika kita sungguh-sungguh berada di dalam hadirat Tuhan, Tuhan yang pasti ada juga bersama-sama dengan kita. Dan saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Untuk itu diundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian Holy, Holy, Holy. Suci, suci, suci. Suci, suci, suci. Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah di tunggal, agung namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan namamu. Teman-teman pemuda dan remaja yang diberkati Tuhan, kita akan membuka ibadah kita di malam hari ini dengan doa. Untuk itu, mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang patut kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Karena atas berkat dan tuntunan mula, kami boleh ada di tempat ini sebagaimana kami ada. Kami tahu Tuhan, dengan keterbatasan keadaan di malam hari ini,
tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk beribadah kepadamu. Kami percaya dengan keadaan ini akan membuat kehidupan kami lebih dekat kepada Tuhan. Dengan keadaan ini akan membuat iman kami tetap berpaut kepada Tuhan. Karena itu di malam hari ini Tuhan, kami sebagai pemuda dan remaja jemaat Gemim Nazaret Talikuran, kami mau datang untuk beribadah kepadamu. Bersyukur bersukacita untuk segala berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, berkatilah ibadah kami di malam hari ini. Agar kiranya ibadah kami ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, bahkan pun untuk orang-orang di sekitar kami. Karena itu Tuhan, ibadah kami di malam hari ini, kami hanya mau buka di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kehidupan kami manusia. Amin. Teman-teman yang diberkati Tuhan, masih ada sukacita? Torang katakan amin kalau masih ada sukacita. Masih ada sukacita? Amin. Torang percaya walaupun dalam keadaan yang terbatas ini tidak mengurangi torang pe semangat untuk ada bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Walaupun saat ini torang semua beribadah di rumah masing-masing, tetapi torang percaya bahwa Roh Kudus Tuhan akan hadir bersama-sama dengan torang pe kehidupan. Torang percaya walaupun torang pe kehidupan ada di tengah badai, Tuhan akan tetap bersama-sama dengan torang semua. Karena itu kita memuji Tuhan, kita angkat pujian di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Teman-teman yang diberkati Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan Yesus akan tetap menjadi pedoman kita dalam kita menjalani kehidupan ini. Seperti yang saya katakan tadi, walaupun kehidupan kita mungkin ada dalam ketakutan, ada dalam ketidaknyamanan karena keadaan saat ini, karena wabah virus corona, tetapi kita percaya bahwa Allah sanggup memulihkan segala perkara dalam kehidupan kita. Dengan penuh sukacita, mari kita angkat satu pujian, Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah
Teman-teman dipersilahkan duduk. Ya. Teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali dalam kehidupan kita melalaikan tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk kita jalani. Kita bahkan melupakan Tuhan dalam kita menjalani kehidupan yang Tuhan izinkan kita tapaki. Terlebih, kita lupa bersyukur atas nafas kehidupan yang masih boleh kita rasakan sampai saat ini. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan kita mengakui akan kesalahan bahkan dosa yang seringkali maupun banyak kali kita lakukan melawan kehendak Tuhan. Dengan sikap berdoa, kita angkat pujian Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu berjalan hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk berjalan hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, di saat ini Tuhan kami datang kepadamu, merendahkan diri di hadapan-Mu yang suci dan kudus. Kami hendak datang untuk mengakui akan setiap pelanggaran dan dosa yang banyak kali kami perbuat melawan kehendak-Mu.
ketika kami tidak menyadari akan begitu banyak berkat yang Tuhan izinkan untuk kami nikmati. Begitu banyak kasih yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kami. Kami sebagai pemuda maupun remaja sering melalaikan akan tugas dan tanggung jawab yang boleh Tuhan izinkan kami lakukan. Oleh karena itu Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, kami datang kepadamu, memohon ampun atas setiap pelanggaran maupun dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami sebagai anak yang tidak mendengarkan perkataan orang tua kami sering membangkang, kami sering melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan untuk kami lakukan. Ampuni kami Tuhan. Ketika Engkau percayakan kami Tuhan sebagai pemuda maupun remaja, dipercayakan Tuhan untuk melayani, memuji dan membesarkan nama Tuhan, kami sering lupa Tuhan. Bahkan kami tidak melakukannya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Di situasi sekarang ini Tuhan, mungkin melalui situasi ini kami ditegur lagi oleh Tuhan agar kami untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan, agar kami untuk datang kepada Tuhan, untuk bersyukur, untuk berterima kasih, bahkan untuk kami menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah kami. Ya Bapa di dalam sorga, ampuni kami Tuhan, yang ketika kami melakukan hal-hal yang tidak kami inginkan, yang tidak diinginkan oleh Tuhan, tetapi karena gangguan kuasa iblis, kami bangga melakukannya ya Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati kami datang memohon ampun akan setiap pelanggaran dan dosa yang kami perbuat. Oleh karena itu Tuhan, jangan biarkan pengorbanan-Mu di kayu salib menjadi sia-sia, menjadi tidak berguna dalam kehidupan kami. Sentuh hati kami Tuhan, tegur hati kami, pikiran kami, penglihatan kami, bahkan mulut kami, tegur kami Tuhan. Dan ingatkan kami Tuhan, untuk tahu melakukan kehendak yang Tuhan izinkan untuk kami lakukan. Ya Bapa, Engkau adalah segalanya dalam kehidupan kami. Tanpa Engkau kami tidak dapat berjalan. Tanpa Engkau kami tidak dapat melakukan apa-apa, dan tanpa Engkau Tuhan, kami mungkin tidak ada sampai pada saat ini. Oleh karena itu Tuhan, di saat ini kami datang mengaku akan setiap pelanggaran kami. Bahkan kami datang untuk menyembah Tuhan, untuk memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Marilah teman-teman, masih dengan sikap berdoa kita angkat pujian, Kaulah segalanya. Segalanya ya Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian
segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Amin Tuhan. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Amin. Ya, teman-teman, dalam kita menjalani kehidupan ini, tentunya kita membutuhkan penuntun untuk menuntun kita sampai pada tujuan yang benar. Tuhan yang merupakan satu-satunya penuntun yang baik dan setia dalam kehidupan kita. Dia satu-satunya gembala yang tidak akan membiarkan domba-dombanya tersesat. Marilah kita persiapkan kehidupan kita untuk dituntun oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Penatua JKU SH, dan dalam persiapan kita angkat pujian Tuhan Kau Gembala yang baik. Tuhan Kau Gembala yang baik, tuntun kami domba-domba-Mu. Berilah rahmat-Mu dan hikmat-Mu Tuhan, hidup dalam pengorbanan-Mu di gembala hidup ini, menepati janji setia-Mu, menaburkan dan menebarkan yang baik dalam keagungan kasih-Mu. Bimbinglah kami turut firman-Mu, tabah dan setia selamanya. Ajarlah kami tentang kasih-Mu, rendah hati melayani sesama. Susah dan sedih akan ditanggung selalu dengan Tuhan selamanya. Karena di dalam pengorbanan-Mu ada damai sejahtera. Tolonglah kami yang rindu kebenaran-Mu, dengan hikmat pengorbanan-Mu membalut dunia. Tuhan tolonglah kami domba-Mu. Saudara-saudara, teman-teman pemuda, adik-adik remaja, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di malam hari ini, terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Mari berdoa. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah kami yang dahsyat, yang hebat, yang begitu mengasihi kami, anak-anak muda, pemuda, remaja yang ada di Jemaat Gemim Nasaret Talikuran.
dalam syukur dan sukacita kami tersebut Tuhan, lewat persekutuan ibadah kami, di rumah kami masing-masing, ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami rindu berdoa kepada Tuhan. Kami membawa setiap hal dalam hidup kami yang tidak berkenan kepada Tuhan, baik itu lewat pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami. Ketika kami menyakiti hati orang tua kami, menyakiti hati teman kami, menyakiti hati orang lain, bahkan ketika kami menyakiti hati Tuhan, kami memohon pengampunan dari Tuhan. Biar kiranya kami dilayakkan untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang akan kami baca, apa yang akan kami renungkan, itu boleh mengubahkan hidup kami seturut kehendak Tuhan. Hamba yang akan menyampaikan firman, Tuhan perlengkapi apa yang sudah hamba siapkan, agar itu betul-betul dapat kami pahami dan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami semua. Engkau berfirman, kami mendengar. Amin. Saudara-saudara, teman-teman pemuda, adik-adik remaja yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kembali terambil dalam pembacaan warga Gemim, dalam perjanjian lama, kitab Yunus, Yunus pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Di bawah judul, Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Firman Tuhan ditulis seperti ini. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkau Allah pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungan menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhindar pada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu lebara ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, "Lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Tetapi Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Sampai di sana firman Tuhan. Ya, teman-teman pemuda, adik-adik remaja yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, tentunya menjadi sukacita lagi dalam kehidupan kita, dalam kebersamaan pemuda, dalam kebersamaan remaja, ketika kita boleh beribadah kepada Tuhan. Ketika ada begitu banyak pembatasan yang disampaikan oleh pemerintah, disampaikan oleh gereja, orang bersyukur lewat fasilitas media sosial, lewat pengeras suara, kita boleh beribadah kepada Tuhan. Dan di malam hari ini, saudara-saudara, kita kembali membaca merenungkan kitab Yunus. Yunus pasal 4, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Saudara-saudara, pembacaan ini tentunya sangat menarik bagi kehidupan anak-anak muda, baik pemuda maupun remaja. Karena di sini orang belajar tentang sosok Yunus. Yang pertama di sini orang belajar bagaimana Yunus tidak suka ketika Allah mengasihi
bangsa-bangsa lain, dalam hal ini bangsa Niniwe. Saudara-saudara, ini menjadi poin penting yang membuat Yunus marah, Yunus kesal, dan dia melampiaskan itu lewat satu sikap di mana dia tidak suka kepada tindakan Allah atas bangsa Niniwe. Saudara-saudara, pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, banyak kali dalam torang kehidupan torang menjumpai hal tersebut dalam kehidupan keluarga kita. Ketika ada orang tua dan orang tua itu ada anak, torang selaku anak ketika ada dalam situasi ada kakak atau ada adik, torang sama sekali tidak suka melihat torang pe orang tua itu lebih sayang torang pe kakak atau lebih sayang torang pe adik daripada sayang pat torang pe diri sendiri. Padahal torang tahu bersama bahwa orang tua sebenarnya sayang sama dorang pe anak-anak. Tetapi karena mungkin torang pe cara berpikir yang berbeda daripada torang pe orang tua, sehingga torang hanya melihat bahwa seolah-olah kasih sayang orang tua itu hanya untuk torang pe saudara, tidak untuk kita. Oleh sebab itu, belajar dari kisah Yunus, saudara, mari torang tidak menjadi seperti pola pikir Yunus yang tidak suka dengan kasih sayang Allah kepada bangsa Niniwe. Dia berpikir bahwa ketika torang melakukan kejahatan, ketika ada bangsa lain yang hidup tidak berkenan kepada Allah, maka Allah harus menghukum bangsa tersebut. Dia tidak dapat menjangkau kasih Allah yang bukan cuma orang-orang yang taat dan setia kepada Allah, tetapi kasih Allah itu ternyata luar biasa, mampu menjangkau bangsa-bangsa yang hidup jauh dari Tuhan. Ketika mereka mau bertobat kepada Tuhan, maka Tuhan pun memperkenankan mereka untuk menikmati kasih karunia dari Tuhan. Oleh sebab itu, mari ketika torang berpikir, torang pe orang tua sudah sayang mungkin petorang, dorang lebih sayang torang pe kakak atau torang pe adik, torang pe saudara, torang rubah torang pe pola pikir tersebut, tetap memotivasi torang pe diri bahwa kasih sayang dari orang tua itu lebih daripada yang torang pikirkan. Dan ketika mungkin memang dalam kenyataan torang melihat mungkin dorang so lebih sayang torang pe saudara, salah satu cara torang supaya boleh mendapatkan kembali kasih sayang dari orang tua, yaitu hidup taat kepada torang pe orang tua, dengar-dengaran padorang, apa yang dorang suruh torang baking. Maka ketika torang ada dalam pola pikir bahkan tindakan itu, maka saya percaya, torang semua percaya kasih sayang orang tua akan menjadi satu bagian dalam kehidupan kita. Hal selanjutnya di sini torang belajar dari kisah Yunus, yaitu bagaimana Tuhan memakai pohon jarak. Tuhan menganugerahkan pohon jarak ketika Yunus ada dalam satu situasi, dan pohon jarak itu memberikan penghiburan yang luar biasa kepada Yunus yang pada waktu itu dalam cerita cuma dia sendiri tuh di situ. Dan di sini menarik ketika Allah memperkenankan pohon jarak itu untuk tumbuh menaungi Yunus. Kemudian Allah memperkenankan ulat jarak datang menggerek sehingga pohon jarak itu layu. Dan yang terakhir Allah memperkenankan angin itu bertiup dengan panas dan terik yang menyakiti kepala Yunus sehingga Yunus itu rebah. Saudara-saudara, di sini orang melihat 3 kali Allah memperkenankan sesuatu terjadi dalam kehidupan Yunus untuk melihat bagaimana respon Yunus waktu dia marah-marah kepada Tuhan. Dan di sini orang belajar, saudara-saudara, kalau alasan pertama Yunus marah itu karena Allah mengasihi bangsa lain, alasan kedua Yunus marah karena Yunus mengasihi pohon jarak itu, dan ternyata pohon jarak itu so layu karena ada ulat di situ. Di sini orang belajar, saudara-saudara, dalam orang kehidupan terkadang orang mengalami kehilangan, entah itu orang kehilangan barang, orang mungkin kehilangan persahabatan dengan orang-orang yang sangat orang sukai, atau juga mungkin selaku pemuda dalam situasi saat ini orang kehilangan kesempatan. Ada mungkin teman-teman pemuda yang so di penghujung jalan mesti kelar itu sekolah, baik itu di tingkat SMA atau di kuliah, harus tertunda karena situasi saat ini yang memang tidak memperkenankan orang untuk pergi kampus, urus ini, urus itu. Ada juga teman-teman pemuda mungkin yang kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kerja, karena sekarang itu tanpa kerja, dorang bukan terima karyawan, tetapi banyak karyawan yang dirumahkan. Bahkan ada yang sampai dapat PHK. Oleh sebab itu ketika orang kehilangan banyak hal, orang kehilangan barang,
torang kehilangan mungkin orang-orang yang torang sayang, bahkan torang kehilangan harapan, sama seperti Yunus, dia kehilangan pohon jarak yang dia suka sekali. Ini torang belajar bahwa dalam hidup ini torang mungkin boleh kehilangan banyak hal, tetapi jangan sampai torang kehilangan torang pe Tuhan Yesus. Ketika torang mungkin mengalami kehilangan harapan, ketika mungkin barang yang torang suka itu hilang dari torang dan torang masih memiliki Tuhan Yesus, maka dalam torang pe hati pasti tetap ada sukacita, dan sukacita itu yang akan menuntun hidup kita untuk ada dalam hal-hal yang positif. Tetapi ketika torang mungkin kehilangan sesuatu yang sangat berarti dalam kehidupan kita, dan torang melampiaskan torang pe emosi, atau mungkin torang melampiaskan torang pe kekesalan atas kehilangan itu pada hal-hal yang negatif, maka pasti torang pe tindakan itu akan membuat torang pe hidup bukan semakin dekat dengan Tuhan, tetapi semakin jauh dari Tuhan. Bukan menikmati kasih Tuhan, tetapi mungkin akan berhadapan dengan murka Tuhan. Oleh sebab itu sekali lagi, ketika ada banyak hal yang Tuhan perkenankan untuk torang miliki, dan ada kesempatan mungkin Tuhan mengambil barang-barang tersebut, atau hal-hal yang mungkin sangat torang sayangi, untuk tidak ada lagi dalam torang kehidupan, sekali lagi jangan sampai torang kehilangan Tuhan. Jangan sampai torang kehilangan kepercayaan iman kita kepada Tuhan. Banyak hal boleh hilang dalam torang kehidupan, tetapi jangan sampai torang harus kehilangan Tuhan Yesus dalam hidup kita selaku anak-anak muda, baik pemuda maupun remaja. Hal terakhir yang torang belajar dari kisah Yunus, saudara-saudara, yaitu torang melihat bahwa Yunus adalah seorang pegabar Injil yang datang dari motivasi yang mungkin tidak total untuk memberitakan Injil. Ketika Tuhan panggil Yunus, pertama dia melarikan diri. Dan ketika pun Tuhan memakai dia untuk kehidupan bangsa Niniwe, habis dia memberitakan Injil, justru hal yang dilakukan oleh Yunus, dia tidak tinggal di kota Niniwe, tetapi dia justru cari tanpa lain melihat apa yang akan terjadi dalam kehidupan kota Niniwe. Di sini orang melihat Yunus tidak rindu kehidupan masyarakat di kota Niniwe, menikmati pertobatan. Tetapi yang Yunus pikirkan bahwa kalau 40 hari dorang tidak bertobat, maka hukuman Tuhan akan berlaku atas kota Niniwe. Makanya dia cari tanpa yang jauh dari kota tersebut, melihat apa yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kota Niniwe. Di sini orang belajar, saudara-saudara, ternyata orang yang punya latar belakang pelayanan atau rindu untuk memberitakan Injil itu tidak dalam motivasi yang mungkin maksimal, Tuhan pakai secara luar biasa, sehingga hasil pelayanan dari Yunus itu begitu luar biasa. Nyanda ada penginjil yang mungkin mampu mencapai hasil yang dicapai oleh Nabi Yunus. Baik itu penginjil dalam perjanjian lama, penginjil dalam perjanjian baru, tetapi juga penginjil-penginjil sekarang yang tampil dalam kegiatan-kegiatan ibadah. Baik itu ibadah KKR, ibadah KPI. Kalau dorang lihat ketika dorang datang, dorang menuntun umat, jemaat untuk beribadah kepada Tuhan, dan dorang panggil itu jemaat, siapa yang ada pergumulan, mari maju di muka. Atau siapa yang mulai saat ini rindu untuk hidup dalam pertobatan, akan didoakan, mari tampil ke depan. Di sini dorang lihat paling tinggi mungkin yang tampil itu tidak akan mungkin mencapai 100%. Mungkin cuma sebagian jemaat yang hadir, yang tampil dan siap untuk mengalami pertobatan. Tetapi ketika Yunus menyampaikan Injil Tuhan di kota Niniwe ini, saudara-saudara, yang orang lihat di sana semua orang, baik DP masyarakat, pemerintah, bahkan sampai dorang hewan peliharaan itu, dorang baking agar ndak makan, ndak minum, bahkan mengenakan kain kabung sebagai bentuk dorang mau berseru kepada Tuhan untuk dorang pertobatan. Oleh sebab itu sekali lagi betapa luar biasa Yunus yang datang dengan motivasi mungkin yang tidak maksimal untuk mengabarkan Injil di Niniwe, tetapi hasil dari pemberitaan Yunus itu, pemberitaan Injil Yunus itu begitu luar biasa, begitu tidak dapat disamai oleh pegabar-pegabar Injil yang lain. Di sini orang belajar bahwa ternyata pertobatan itu tidak ditentukan oleh siapa yang menyampaikan Injil, tetapi pertobatan itu ditentukan bagaimana orang yang mendengarkan Injil itu rindu untuk bertobat akan Injil yang disampaikan. Lain kali saudara-saudara, ketika orang datang di ibadah, datang di gereja, orang pemotivasi itu keliru.
torang so menilai siapa yang akan menyampaikan firman. Kalau torang berpikir ini pendeta ini penyampaian firman tidak sesuai dengan torang ekspektasi. Ini pendeta ini yang akan menyampaikan firman mungkin tidak sesuai dengan torang gaya atau torang ciri khas atau torang kerinduan untuk firman itu disampaikan. Mari torang tidak menjadi pribadi-pribadi seperti itu. Tetapi tanpa pun torang memikirkan siapa yang akan menyampaikan firman, torang tetap datang di rumah Tuhan, datang di gereja, berdoa kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan yakin dan percaya bahwa siapapun yang akan menyampaikan firman, kalau torang betul-betul mendengarkan firman, maka torang akan menikmati kasih karunia Tuhan. Torang akan hidup terus dalam pertobatan, dan itu yang dikehendaki Tuhan dalam torang kehidupan. Oleh sebab itu, saat ini ketika torang masih ada dalam situasi dengan begitu banyak pembatasan, torang cuma boleh belajar dari rumah, torang cuma boleh mungkin bekerja dari rumah, bahkan torang cuma boleh beribadah dari rumah, itu semua tidak membuat torang pemotivasi untuk datang pada Tuhan itu terbatas. Tetapi torang tetap memiliki kerinduan memberikan hidup ini datang kepada Tuhan, rajin berdoa kepada Tuhan, rajin baca firman Tuhan, bahkan rajin mengikuti ibadah-ibadah yang dilaksanakan lewat pengeras suara atau media-media sosial yang sudah disampaikan. Kiranya firman yang sudah disampaikan ini boleh menjadi berkat bagi pemuda, remaja, jemaat Gemim Nasaret Talikuran. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, teman-teman, untuk merespon berkat Tuhan dalam kehidupan kita, marilah kita memberikan persembahan. Dan sementara kita memberi persembahan, kita menyanyi bersama-sama, "Sudahkah yang terbaik kuberikan." Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Saat ini kita akan menutup ibadah kita dengan doa yang akan dipimpin oleh Penatua JKUO. Dan sebelum itu kita menyanyi bersama-sama berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saudara-saudara, kita akan berdoa syafaat. Oleh sebab itu mari kita menenangkan hati dan pikiran kita untuk kita berdoa. Mari berdoa. Kami kembali datang kepada Tuhan lewat permohonan doa kami. Kami sangat bersyukur lewat penyertaan-Mu Tuhan, boleh menuntun ibadah kami yang
disiarkan lewat media-media sosial dapat kami ikuti di rumah kami masing-masing. Kiranya apa yang kami lakukan saat ini Tuhan, ketika kami menyanyi, memuji Tuhan, ketika kami membaca firman Tuhan, ketika kami merenungkan firman Tuhan, bahkan setiap hal yang kami lakukan dalam ibadah kami di rumah kami Tuhan, itu betul-betul boleh berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan kembali memberkati setiap anak-anak Tuhan, baik pemuda maupun remaja, yang punya kerinduan yang besar untuk selalu datang kepada Tuhan, untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, diberkati pemuda, diberkati remaja Jemaat Gemim Nazaret Talikuran, diberkati juga orang-orang tua kami, masing-masing yang ada di rumah kami Tuhan. Kiranya segala sesuatu yang mereka usahakan untuk kami, itu Tuhan berkati, agar betul-betul kami boleh terus merasakan berkat-berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan keluarga-keluarga kami. Berkati juga setiap aktivitas kami Tuhan. Ketika kami melakukan aktivitas kami, belajar di rumah, bekerja dari rumah, ataupun ketika kami harus bekerja di luar rumah, karena tugas dan kerja dan tanggung jawab kami, Tuhan tetap menjaga, Tuhan tetap melindungi kami, menjauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Kami boleh menikmati kasih karunia Tuhan, kami terus boleh merasakan bagaimana Tuhan melindungi kehidupan kami semua. Tak lupa kami berdoa Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan, Tuhan berkati persembahan tersebut boleh berguna untuk setiap pekerjaan Tuhan. Berkati firman juga yang sudah kami baca, sudah kami renungkan, itu betul-betul boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan itu boleh menghasilkan buah-buah kebenaran dalam hidup kami selaku anak-anak muda, baik pemuda maupun remaja. Kami berdoa untuk Gereja Masih Injil Minahasa, terlebih khusus gereja kami Gemim Nazaret Talikuran Tuhan. Dalam setiap kerja pelayanan yang sementara dilaksanakan Tuhan, itu dapat menjangkau semua jemaat yang ada, termasuk juga menjangkau kami, pemuda, remaja yang ada di gereja kami. Bahkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kerja pelayanan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mencukupkan. Berkati pendeta-pendeta kami Tuhan, pelayan-pelayan khusus, berkati juga tim kreatif Nazaret Talikuran Tuhan, yang tetap memberikan yang terbaik agar ibadah-ibadah boleh disiarkan di media sosial ataupun juga lewat pengeras suara. Memberkati juga setiap pribadi yang memberi diri Tuhan untuk kerja pelayanan Tuhan. Pakai kami semua Tuhan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Biar kiranya apa yang kami lakukan saat ini Tuhan tidak pernah sia-sia. Itu boleh berbau harum di hadapan Tuhan, dan di balik itu semua nama Tuhan yang dipuji dimuliakan. Tak lupa kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintah kami dari pusat hingga ke desa-desa. Engkau memberkati mereka Tuhan, memakai mereka Tuhan seturut kehendak-Mu. Lewat kepemimpinan mereka boleh memberikan damai sejahtera, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada. Kami pun berdoa untuk para medis, dokter, juru rawat yang terus memberi diri mereka dalam memberikan perawatan bagi pasien-pasien yang terkena virus corona. Kami percaya Tuhan pemberian diri mereka juga tidak akan pernah sia-sia, tetapi juga Tuhan melindungi mereka, menjaga mereka, memberkati hidup mereka. Bahkan keluarga-keluarga mereka pun Tuhan tetap jaga dan Tuhan tetap pelihara. Biar kiranya lewat mereka banyak orang boleh merasakan kasih dan berkat-berkat dari Tuhan. Bagi masyarakat atau siapapun yang sudah terkena virus corona Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa untuk mereka. Engkau kiranya datang dalam hidup mereka Tuhan, mengampuni setiap salah dan dosa mereka dan membaharui hidup mereka, tetapi menganugerahkan kesembuhan mereka dari virus tersebut. Kiranya Tuhan memakai hidup mereka selanjutnya, dan dalam hidup itu mereka belajar untuk terus memuliakan Tuhan. Kami datang dalam kerendahan hati kami Tuhan untuk doa kami. Ada begitu banyak hal yang rindu untuk kami sampaikan kepada Tuhan, tetapi kami percaya bahwa sebelum kami menyampaikan itu, Tuhan sudah tahu. Oleh sebab itu, kiranya Tuhan Engkau menilik kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Engkau menjawab setiap doa-doa kami sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan caranya Tuhan. Dan biarkan kami melihat bagaimana campur tangan yang luar biasa dalam hidup kami, bagaimana jawaban Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami, agar dalam kehidupan masa muda kami terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan
Ini syukur kami, ini permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita akan menutup ibadah kita di malam hari ini. Sambil berdiri kita menyanyi bersama-sama Allah itu baik. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kita menerima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita menyertai kita hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin, 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 amin. Demikianlah ibadah kita di saat ini telah selesai. Mengatasnamakan Komisi Pemuda dan Komisi Remaja menyampaikan terima kasih kepada Penatua JKUO yang sudah memimpin ibadah kita di malam hari ini, dan juga kepada teman-teman yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan di malam hari ini, dan juga kepada teman-teman remaja dan pemuda yang sudah boleh meluangkan waktu untuk beribadah di rumah masing-masing. Sekali lagi terima kasih, damai di hati, Shalom.